Tapi sejauh orang tua menuntut kita yang baik, maka kita bisa melakukannya gitu. Karena ada teori Abraham Maslow di dalam psikologi yang menyatakan kalau tangki cinta seorang anak dipenuhi di rumah, maka anak tidak akan mencari cintanya di luar. Kita lihat posisinya sekarang, banyak seusia aku, bahkan di bawah aku, yang hamil di luar nikah, yang memilih untuk nggak bener gitu, narkoba atau penggunaan lainnya gitu. Mungkin aku di zaman aku tuh dulu pas belum marak-maraknya, itu persaingan itu paling di kelas, bersaing sama anak yang ranking 1, ranking di atas aku. Sekarang nggak, lebih general, orang-orang bersaing melihat kehebatan-kehebatan orang di media. Bertemu lagi dengan aku Bila. Kali ini aku sebagai host nih teman-teman. Nah, hari ini kita akan ngobrol santai aja tetapi tetap mendapatkan ilmu. Nah teman-teman, hari ini kita akan ngebahas tentang 8 fungsi keluarga, di mana keluarga itu sangat berperan penting untuk memenuhi hak-hak anak di Indonesia. Oh iya, Bila nggak ngobrol sendiri dong pastinya. Bila sudah ditemani dengan kakak cantik yang ada di samping Bila. Kakak boleh kenalan dong ke kamera. Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Putri Indriana, dan saat ini alhamdulillahnya saya diamanahkan sebagai Duta Genre The Best Advokasi Putri tahun 2024. Wah, ternyata kakak udah selama 1 tahun ya menjabat dan diberi amanah nih sebagai salah satu Duta Genre. Kakak boleh dong cerita sedikit kegiatan kakak sehari-hari apa tuh? Kalau kegiatan lain alhamdulillah ya, kalau saya tuh lagi menjalani kuliah mahasiswa di Fakultas Psikologi Universitas Medan Area, dan di lainnya juga saya berkegiatan, saya bekerja di salah satu kuliner Bakso Ar-Rohim sebagai konten kreator di situ, dan saya juga menggunakan Instagram saya untuk aktif terus berbagi terkait edukasi di sosial media seperti Instagram dan juga TikTok. Wah, ternyata kakaknya sangat aktif sekali ya sehari-harinya dan sangat kreatif. Oh iya kak, ngomong-ngomong soal genre nih, kakak boleh dong kasih tahu genre itu apa, tips and triknya apa? Oh iya kak, Bila pernah nih daftar sebagai mencalonkan diri untuk menjadi duta genre, tapi baru sekali, terus Bila gagal nih. Bila mau tahu dong nih tips and triknya apa? Kayak kakak nih, kakak sekarang udah jadi the best advokasi loh. Oke, kalau kita cerita soal genre ya Bila, genre itu di bawah naungan BKKBN, organisasi yang dibentuk untuk menyukseskan program kerja dari BKKBN. Kalau saya kan Kota Medan, kami di bawah naungan DP3AP 2KB, Dinas Perlindungan Anak. Jadi kita tuh juga menyukseskan dari kabupaten kan. Kalau misalnya BKKBN itu provinsi ya. Jadi kalau Bila tadi tanya terkait tips and trick menjadi duta genre, ini aku cerita lah ya, kita nostalgia. Aku tuh juga nggak yang sekali langsung jebol gitu di duta genre ini. Aku juga udah 3 kali mencoba. Dari pertama aku ikut di Kota Medan, di waktu itu aku juga dapat, cuman aku nggak terpilih jadi duta. Aku cuman menang sebagai video edukasi kreatif putri di tahun 2023. Nah, setelah dari itu aku nggak nyerah, karena kan aku belum dapet nih, aku pengennya tuh jadi duta gitu. Aku nyoba lagi di Sumatera Utara, di genre Sumatera Utara, aku sampai di finalis, tapi juga belum rezeki aku, masih kalah lagi tuh di situ. Nah, alhamdulillahnya tahun lalu aku coba lagi dengan support dari teman-teman, ayo nih, karena ya intinya satu ya Bila ya, kita tuh harus tetap menjaga semangat gitu. Dari support teman-teman dan keluarga, aku coba lagi nih balik di Kota Medan, dan alhamdulillahnya di tahun lalu baru terpilih, baru menang menjadi duta genre The Best Advokasi Putri. Wah, ternyata harus 3 kali coba ya teman-teman, biar kita bisa menjadi duta genre kayak Kanisa nih. Oh iya kak, ngomong-ngomong tentang genre nih, kan ada 8 fungsi keluarga ya kan kak, kira-kira apa aja sih itu? Jadi kalau misalnya di genre ya bilang, kan memang 8 fungsi keluarga ini memang ada tuh di materi kita. Nah, untuk teman-teman biar lebih mudah juga untuk ngingatnya, tuh biasa di genre tuh pakai lagu Bila. Oh iya kak, boleh tahu dong Bila lagunya apa? Oke, kita coba ya. Oke. 8 fungsi keluarga, agama yang pertama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang.
perlindungan keempat, reproduksi kelima, fungsi pendidikan, ekonomi lingkungan. Wow, ternyata ada lagunya teman-teman, keren sekali ya Kak lagunya. Oh ya Kak, dari 8 fungsi keluarga ini nih, apa sih yang paling mendasar di kehidupan kita gitu? Kalau yang paling mendasar tuh, balik tadi yang paling pertama Bila, agama. Itu adalah pondasi yang paling penting untuk 8 fungsi keluarga ini bisa merata. Yang paling penting tuh agama, biar tercapai tuh semua. Karena nggak bisa cuman 2, cuman 3, nggak bisa Bila. Untuk bisa menerapkan yang baik tuh harus 8-8-nya diterapkan. Wow, gitu ya Kak. Kakak boleh nggak sih kakak ngejelasin sedikit tentang 8 fungsi keluarga itu tadi? Oke, yang pertama tuh tadi yang aku bilang yang paling penting ya Bila, agama. Jadi agama itu ya fungsi keluarga tuh memang harus bisa tuh terapkan, pahami tuh ke anak-anaknya. Jadi kalau mungkin ya nggak cuma di agama Islam ya, di agama lainnya juga pasti di dalam agama itu udah ada aturan-aturan bagaimana kita sebagai anak, bagaimana kita sebagai orang tua. Lalu yang kedua tuh sosial budaya. Nah anak kan namanya lahir, mana tahu ya kan apa sih budaya dan sosial yang udah diterapkan di lingkungannya. Itu juga peran keluarga, peran orang tua untuk bisa mengenalkan ke anaknya terkait budaya yang harus diterapkan begitu. Yang ketiga tadi apa tuh Bila yang ketiga? Cinta dan kasih sayang. Nah selain dari agama, cinta dan kasih sayang itu juga penting Bila. Kenapa? Karena kalau kita mau menerapkan 8-8-nya, kalau nggak dipenuhi, nggak disertai dengan cinta dan kasih sayang, nggak bakal sampai ke anaknya. Oh gitu ya Kak. Oh ya Kak, ngomong-ngomong tentang cinta dan kasih sayang nih, kalau misalnya nih ada anak yang dia tuh merasa nggak disayang gara-gara ngelihat temennya boleh main HP sama orang tuanya, sedangkan dia tuh boleh main HP, mungkin dibatasi entah khusus hari libur gitu, itu gimana sih tanggapan Kakak? Kalau tanggapan dari aku ya, aku juga dulunya mikirnya begitu ya. Wajar sih kalau remaja-remaja yang masih labil pasti sering tuh berpikir seperti itu. Cuman semakin aku dewasa, aku ngerasa tuh Bila, kalau ternyata itu karena mereka orang tua saking sayangnya kepada anak. Karena apa? Teknologi itu Bila, itu sebenarnya tuh hambatan banget tuh untuk perkembangan kita kalau kita nggak didampingi, nggak dibatasi, nggak dipantau oleh orang tua. Tengok zaman sekarang, tidak semua bisa menggunakan gadget dengan positif. Banyak yang mengarah tak kemana-mana juga. Oh iya ya Kak. Jadi teman-teman, kalau misalnya orang tua kalian itu melarang, bukan tandanya nggak sayang, itu malah bahkan lebih sayang lagi. Selain cinta kasih sayang nih Kak, ada 4 lagi ya? Ada 4 atau 5 lagi? Boleh dong jelaskan lagi Kak yang lainnya? Oke, cinta dan kasih sayang berarti yang keempat perlindungan. Iya. Ya pasti yang namanya anak maunya tuh dilindungi ya kan, biar bisa ngerasa lebih aman kalau bersama orang tua. Jadi kalau orang tua tuh udah wajib tuh jauhi anaknya dari yang jahat-jahat, jauhi anaknya dari hal-hal yang nggak baik, harus bisa melindungi dan mengamankan anaknya, begitu. Lalu yang kelima, reproduksi. Anak tuh nggak bakal paham kalau misalnya orang tua ngomong ke anak 4 tahun langsung, masa nggak tahu sih itu reproduksi? Ya memang nggak tahu, itu bahasa yang orang dewasa udah paham. Jadi gimana orang tua itu bisa membahasakan sesuai dengan usia anaknya, mengenalkan tuh ke anaknya apa saja yang boleh dilihat, apa saja yang harus dijaga dan tidak boleh dilihat. Yang keenam itu ada fungsi sosial dan pendidikan. Nah, anak tuh kan kalau untuk bisa beradaptasi, untuk bisa menjalani kehidupan, itu penting banget namanya pendidikan. Karena pendidikan itu dasar untuk anak-anak itu bisa memahami arti kehidupan dari strategi-strategi yang harus dia pahami itu awalnya tuh dari basicnya pendidikan, dari sekolah, dari mana aja yang bisa dia dapatkan ilmu. Oh gitu ya Kak. Lalu yang terakhir Kak, apa itu? Belum terakhir Bila, masih ada lagi 2. Yang sebelum yang terakhir tuh ada ekonomi. Ekonomi tuh itu juga kewajiban orang tua tuh untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi ya walaupun kita lihat ya sekarang di jalan tuh ada aja anak yang udah kerja yang masih di bawah umur gitu.
Jadi begitu, ekonomi itu yang seharusnya harus diusahain oleh orang tua agar anak-anak bisa hidupnya sejahtera. Ya enggak yang harus berlebihan banget, tapi seenggaknya harus terpenuhi. Baru yang terakhir ada lingkungan. Nah, orang tua itu harus bisa mengajari anaknya bertetangga, bersosialisasi, mencintai lingkungannya gitu. Untuk bisa melestarikan lingkungannya itu, untuk bisa cinta dengan apa yang udah ada di lingkungan. Misal gotong royong nih, di lingkungan itu dibuat gotong royong, anaknya tuh harus dilibatkan biar ikut menjaga kelestarian begitu. Wah, ternyata 8 fungsi keluarga itu sangat berperan pentingnya Kak untuk pemenuhan hak dasar anak. Nah, jadi untuk teman-teman dan orang tua di luar sana boleh untuk menerapkan 8 fungsi keluarga yang telah diberitahu oleh Kak Nisa tadi. Oh iya Kak, ngomong-ngomong nih, kira-kira apa sih tantangan yang paling sering terjadi untuk menerapkan 8 fungsi keluarga? Tadi udah sedikit kita singgung ya Bila, terkait tentang orang tua yang melarang anaknya untuk menggunakan handphone, terus anak merasa orang tuanya nggak sayang gitu. Jadi kalau kita cerita terkait tantangan yang dihadapi untuk menerapkan 8 fungsi keluarga itu sebenarnya itu Bila, handphone, gadget. Jadi wajar banget kalau orang tua ngelarang anaknya. Tapi ya sebenarnya nggak yang harus dilarang totalitas nggak main handphone. Ya dilarang tuh dipantau, digunakan seperlunya, tidak berlebihan begitu ya. Karena apa? Itu bisa menjadi tantangan. Ya kita lihat ya, persaingan tuh sekarang nggak kayak kita doang. Mungkin aku di zaman aku tuh dulu pas belum marak-maraknya, itu persaingan itu paling di kelas, bersaing sama anak yang ranking 1, ranking di atas aku. Sekarang nggak, lebih general. Orang-orang bersaing melihat kehebatan-kehebatan orang di media. Alhasil dia membandingkan dirinya tuh, kok aku lihat di TikTok keluarga orang harmonis banget, cemara banget, kenapa orang tuaku begini? Itu dia tantangannya Bila. Jadi ya kalau misalnya saat ini anak-anak zaman sekarang tuh masih ngerasa orang tuanya tuh nggak sayang, sebenarnya itu adalah bentuk kasih sayang. Dilarang itu karena masih sayang loh Bila. Jadi kalau misalnya kita tuh harus khawatir kalau orang tua tuh nggak melarang lagi gitu Bila. Wah, ternyata ya teman-teman, handphone itu sangat menjadi musuh ya Kak. Kalau dibilang zaman sekarang bisa menjadi musuh, bisa menjadi teman. Tapi tergantung dari kitanya sendiri nih. Gimana cara kita menghadapi permasalahan di zaman sekarang. Nah oke Kak, tadi kan kita udah ngebahas tentang keluarga ini. Kira-kira menurut Kakak gimana dengan misalnya ada kedua orang tua yang sangat super sibuk dengan pekerjaannya, sedangkan anaknya tadi itu terabaikan. Kira-kira menurut Kakak gimana tuh? Oke, kalau menurut aku ya Bila ya, sebenarnya kalau ditanya ke aku tuh belum layak karena aku belum berumah tangga. Cuman kita kembali ke pengalaman aku di keluarga aku sendiri aja gitu ya. Nah, kalau misalnya terkait orang tua yang sibuk bekerja, dulu waktu aku kecil aku juga ngalamin itu kok. Orang tua aku sibuk kerja, sampai aku pernah di titik, kok aku dilahiri di keluarga seperti ini ya, gitu. Masih kecil ya kan, anak kecil seperti itu, yang dititip, yang diurus sama pembantu itu aku gitu. Jadi kalau di waktu itu aku namanya belum ngerti ya, yang namanya ternyata ekonomi itu belum stabil, orang tua yang memang harus betul-betul berjuang, padahal untuk aku sendiri, tapi aku nganggapnya orang tua nggak sayang. Dan tadi yang aku bilang ya kan Bil, komunikasi itu paling penting. Jadi memang dari kecil mama papa tuh walaupun sibuk, memang ada waktu untuk komunikasi, bertanya kenapa nangis, kenapa terus menyalahkan mama papa gitu. Ya kalau aku di waktu itu ngerasa ya aku nggak paham ya, aku butuh makan, aku butuh beli baju, aku butuh sekolah, yang orang tua tuh harus effort besar untuk itu semua gitu. Jadi mama tuh betul-betul bisa memahami kondisi mama kerja di kantor, papa juga kerja, aku sering kesepian. Sampai aku tuh SD, tuh aku ngerasai hal yang kurang gitu. Walaupun aku rame Bil, aku 5 bersaudara, aku 6 bersaudara, aku anak 5. Jadi walaupun rame ya tanpa orang tua ya tetap sepi gitu. Tapi semakin itulah, anak itu boleh, anak tuh bebas menuntut, anak itu bebas meminta hak, tapi juga kita tuh harus tuh memahami orang tua. Jangan kita taunya menuntut, meminta hak, tapi kita nggak bisa memahami mereka. Mereka itu ada capeknya, mereka ada lelahnya. Kalau kita terus menuntut mereka ngapain? Alhasil nanti marah ke anak. Itulah nanti yang
yang bisa jadi berantem sampai besarnya nggak yang tersatukan gitu, nggak terpenuhi deh cinta dan kasih sayangnya karena selalu berbeda pandangan. Nah, orang tua tuh gitu, walaupun sibuk kerja, pahami aja ke anak, pahami kerja ini untuk sekolah adik, kerja ini untuk kehidupan kita gitu. Sampai itu aku bilang tadi, komunikasi itu penting, cinta dan kasih sayangnya merasa terpenuhi. Alhasil sampai ya berjalannya waktu ya, orang tua semakin tua, kami semakin besar, kami semakin paham karena hal sederhana yang selalu diterapkan sama mamaku tuh komunikasi. Itu terjalan sampai kami dewasa dan kami sekarang udah saling memahami gitu. Mama papa udah pensiun, mama tetap bekerja, kami juga semua udah dewasa-dewasa yang semakin paham. Alhasil 8 ini kami ngerasa ya kan itu nggak bisa sebenarnya. Aku mudah ya bilang untuk 8 ini harus disetarakan, harus diterapkan semua, memang mudah untuk ngomong aja. Cuman kalau untuk diterapkan ya memang butuh waktu, butuh proses gitu. Tapi intinya satu, jangan sampai nggak tercapai gitu. Karena untuk menjadi keluarga cemara yang 2 kata itu aja, yang kelihatannya indah, nggak semudah itu untuk mencapainya gitu. Banyak orang tua dan anak yang kok anakku nggak kayak anak tetangga, kok orang tuaku nggak kayak orang tua di sosial media gitu. Kenapa harus membandingkan gitu? Kita harus please deh fokus sama keluarga ini gitu. Kita gimana biar bisa menjadi keluarga yang cemara, kita gimana biar bisa saling menyayangi gitu. Sampai itu bakal ada tuh ujiannya semua. Ya kalau di keluarga aku di usia mama sampai 50 tahun, disitulah kami ngerasa rasa kepemilikan, rasa kasih sayang yang semakin besar. Diuji juga tuh sama Allah, Bil. Sampai saking kami saling menyayanginya, saling mengasihi dan mencintai, Allah ambil salah satu dari kami. Dia abang aku gitu ya kan, Bil. Dia abang aku duluan pergi. Tuh kami betul-betul ngerasa kehilangan gitu. Dan kami setelah itu semakin kuat gitu, semakin takut kehilangan satu sama lain, semakin gak bisa jauh, semakin selalu menyempatkan waktu untuk selalu sama-sama gitu. Jadi yang namanya keluarga pasti ada kelebihan dan kekurangan. Kalau aku yang nganggapnya orang tua bekerja itu selagi untuk kita, toh nanti kita juga bakal berbalik, kita yang bekerja, kita yang memberi ke orang tua gitu kan. Karena ya kehidupan gitu ya, ada fase-fasenya. Nggak selamanya orang tua terus bekerja, nggak selamanya anak hanya berharap dengan warisan keluarga tuh, pasti enggak ya. Pasti kalau misalnya dari kecilnya bagus, dididik dengan bagus, dikasihi dan dicintai dengan bagus, pasti itu bakal berbalas. Orang tua saat ini mengurus kita dan kita yang nantinya akan mengurus orang tua gitu, Bila. Ternyata selain orang tua, anak kita juga penting ya Kak untuk memahami orang tua. Orang tua bisa memahami anak. Cuman ya kadang itulah anak tadi masih labil, jadi mereka kurang bisa nih untuk memahami orang tua. Dan komunikasi ternyata sepenting itu ya Kak di kehidupan, nggak hanya di keluarga, mungkin di sekitar atau di sekeliling kita itu sangat penting komunikasi. Nah, ini deh Bila mau minta pesan terakhir nih Kak sebelum penutupan. Kakak boleh dong kasih pesan terakhir untuk teman-teman kita, orang tua dan semua orang di luar sana, agar mereka tuh bisa mencapai dan menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang cemara. Kira-kira apa nih pesan dari kakak untuk mereka semua? Oke, mungkin kalau untuk hal ini aku nggak bisa sedikit ya menyampaikan, karena di kesempatan ini kesempatan yang paling aku tunggu-tunggu gitu. Kalau terkait lingkungan yang sejauh ini aku lihat, aku sedih kali melihat anak yang selalu menyalahkan orang tua. Di usiaku yang seperti ini, please deh jangan salahi orang tua. Orang tua kita nggak pernah salah. Mungkin kalau misalnya orang tua kita tanyakan, mereka nggak mungkin mau untuk sibuk, mereka nggak mungkin mau untuk nggak ada waktu untuk kita. Jadi jangan salahkan orang tua kita. Ya alhamdulillahnya aku nggak di posisi mereka yang anak rantau, nggak di posisi mereka yang broken home, nggak di posisi mereka yang yatim atau piatu. Aku
alhamdulillahnya masih di keluarga yang utuh gitu. Tapi aku berharap jangan jadikan hal itu sebagai alasan untuk anak yang nggak mempunyai masa depan. Mereka yang stuck, mereka yang memilih untuk hancur karena merasa orang tuanya gagal mendidik mereka. Kita tuh punya goals dalam kehidupan. Kehidupan itu tentang memilih. Mau kita tuh ke depannya tuh mau yang seperti apa gitu. Kita tuh bakal menjalani kehidupan yang bagaimana. Kalau orang tua kita anggap gagal, please kita bakal jadi orang tua. Kita bakal menjadi ibu, kita bakal menjadi ayah. Yang dimana hal-hal seperti itu nggak bisa kita ulangi lagi. Kalau orang tua kita gagal, jangan menjadi ayah atau ibu yang gagal nantinya. Kita tuh bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Kita bukan bilang orang tua kita itu nggak baik, kita bukan bilang orang tua kita itu gagal, tapi untuk masa depan, untuk kehidupan kita selanjutnya, kita harus bisa menjadi orang tua yang sempurna, orang tua yang bisa menyayangi anak kita dengan menerapkan 8 fungsi keluarga itu. Kita nggak boleh terus-terusan menyalahkan keadaan, memilih. Aku banyak ngelihat di posisi aku di usia sekarang, aku ngelihat teman-teman aku yang memilih menjadi perempuan yang nggak benar, yang memilih kerjanya yang berantakan, yang tidak lagi penting mana yang halal, mana yang haram, semua dihalalkan. Padahal mereka tuh bisa loh lebih baik, mereka cantik, mereka ganteng, mereka bisa mengeksplor diri mereka itu untuk lebih baik. Tapi kenapa mereka memilih hal yang haram dengan kata-kata, untuk apa aku hidup? Orang tuaku juga enggak yang mendidik aku dengan baik. Padahal ya itu kan memang aku bilang tadi, kehidupan itu tentang memilih. Tapi masa iya kita harus memilih hal yang buruk terus? Masa iya kita nggak mau punya masa depan yang indah, kita nggak mau membangun keluarga yang cemara gitu? Sampai ya aku rasa, ini usiaku 21 tahun, aku harap untuk teman-teman aku yang seusia aku bisa lebih peduli gitu dengan diri sendiri dan masa depannya. Karena memang semua itu berawal dari keluarga, semua itu berawal dari diri sendiri juga. Kita tuh bisa enggak menurut ke orang tua kalau orang tua mengarah ke yang enggak baik. Tapi sejauh orang tua menuntut kita yang baik, maka kita bisa melakukannya gitu. Karena ada teori Abraham Maslow di dalam psikologi yang menyatakan kalau tangki cinta seorang anak dipenuhi di rumah, maka anak tidak akan mencari cintanya di luar. Kita lihat posisinya sekarang, banyak seusia aku, bahkan di bawah aku, yang hamil di luar nikah, yang memilih untuk nggak bener gitu, narkoba atau penggunaan lainnya gitu. Itu karena mereka bilang cintaku nggak terpenuhi di rumah. Ya dia nggak mengambil cintanya di rumah gitu, dia nggak menuntut cintanya dengan orang tuanya, dia nggak ada mencoba apapun, baru dia sibuk mencari di luar. Itu yang seharusnya nggak boleh gitu dia. Jadi kalau menurut kakak nih kak, tentang misalnya nih ada remaja yang bilang gini, dia pacaran terus dibilangnya, aku tuh pacaran biar dapat kasih sayang dari pacarku, karena di rumah aku nggak dapat kasih sayang. Itu gimana tuh menurut kakak? Pertama kali bakal aku bilang ke dia, kok tahu dosa nggak gitu dulu ya kan ya. Kalau misalnya dia butuh cinta di luar, dia butuh kasih sayang di luar, rasaku boleh kalau kau butuh itu, tapi jangan sampai terjerumus dari hal yang kamu butuhkan sampai tenggelam gitu. Dia sibuk mencari cinta ke laki-laki lain gitu. Iya, kalau dapat laki-laki yang bener. Kalau nggak dapat laki-laki yang bener, tenggelam dong ya kan. Tenggelam dia. Ya itulah yang tadi buatnya hamil di luar nikah, terjerat deh di narkoba, minum apa semua hal-hal yang haram. Dia tuh terjerumus di hal itu, dia tenggelam di fase yang seperti itu. Karena yang mau kayak manapun, hal-hal yang nggak baik pasti bakal terjerumus ke hal yang lebih buruk gitu ya kan, Bil. Ya jangan dulu, jangan, kalau belum masanya, belum waktunya, jangan dulu. Dan bisa lebih paksa aja dulu orang tua, sejauh orang tua mungkin belum bisa memberikan itu, ya kita kan berhak untuk menuntut. Sejauh yang kita tuntut itu baik, sejauh yang kita minta itu nggak di luar batas, nggak yang berdosa, ya kita
minta dong ke orang tua. Oh, berarti pacaran itu bukan solusi untuk mendapatkan cinta dan kasih sayang tadi ya, Kak? Iya, itu bukan solusi, Bil. Oke teman-teman, sampai sini aja ya podcast kita hari ini. Ternyata banyak sekali ilmu yang kita dapat dari Kak Nisa tadi. Terima kasih ya Kak Nisa udah memberikan ilmu, sudah memberikan pengalaman. Semoga podcast kali ini didengar dan semoga podcast kali ini tuh bisa menyadarkan semua orang tuh bahwa pentingnya komunikasi dalam keluarga agar bisa menciptakan keluarga yang harmonis, keluarga yang cemara tadi. Nah, oke, sampai sini aja. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.